Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah ma ba'd. Sahabat Suluh Berkah yang saat ini tengah berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa masuk di pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang saat ini sudah lulus dari seleksi administrasi. Sekali lagi yang saat ini sudah lulus dari seleksi administrasi, di mana sekarang ini adalah sudah masuk tanggal 9 Februari. Masuk di tanggal 9 Februari ini berarti sebentar lagi nanti saudara sahabat Suluh Berkah dipersilahkan untuk mengantisipasi apa-apa yang perlu dipersiapkan ya. Sekali lagi mengantisipasi apa-apa yang perlu dipersiapkan, diantaranya adalah ini, adalah kesempatan sahabat Suluh Berkah untuk ini. Antisipasi tanggal 18 Februari berarti 9 hari lagi ya, ada pemilihan titik lokasi ujian dan pencetakan kartu peserta. Jadi pemilihan titik lokasi ujian dan pencetakan kartu peserta. Di pencetakan kartu peserta ada beberapa pilihan-pilihan yang perlu diantisipasi, yaitu adalah pemilihan lokasi ujian, kemudian mengisi fakta integritas berkaitan dengan kesehatan dan sebagainya, dan itu mau tidak mau harus dipersiapkan. Maka pada kesempatan ini kita mencoba membuka sedikit banyak berkaitan dengan beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan itu tentu adalah mempersiapkan materi-materi, mempersiapkan literasi-literasi yang ada hubungannya dengan literasi yang ada hubungannya dengan CAT, kompetensi ya, menyiapkan literasi-literasi yang ada hubungannya dengan CAT, karena nanti pada seleksi kompetensi nanti dilakukan secara CAT melalui computer assessment test, dan seleksi kompetensi tambahan ini juga melalui CAT. Untuk seleksi kompetensi kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian seleksi kompetensi tambahan adalah hubungannya dengan kompetensi moderasi beragama dari peserta. Nah, terkait dengan CAT yang ada hubungannya dengan kompetensi, maka apapun yang saudara pilih sebagai jabatan fungsional, jikalau sahabat Suluh Berkah memilih penyuluh, maka regulasi yang ada hubungannya dengan penyuluh ini yang perlu sahabat Suluh Berkah pahami. Yang sahabat Suluh Berkah memilih guru, maka regulasi yang ada hubungannya dengan guru ini yang perlu sahabat Suluh Berkah pahami, yang ada hubungannya dengan arsiparis, dengan apapun, maka yang perlu dibuka adalah regulasi yang ada hubungannya dengan jabatan fungsional itu. Dalam seleksi kompetensi yang perlu dipersiapkan adalah, ini saya share ya, saya share. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa dalam seleksi kompetensi yang perlu dipersiapkan oleh sahabat Suluh Berkah adalah kompetensi teknis yang ada hubungannya dengan jabatan atau teknis jabatan. Kompetensi manajerial adalah hubungannya dengan mengelola selaku pejabat fungsional, dan kompetensi sosial kultural adalah ada hubungannya dengan
kemampuan untuk menguasai, memiliki penguasaan, pengetahuan, keterampilan, sikap berlaku yang dapat diamati dan diukur, yang dikembangkan terkait dengan apa? Interaksi seorang aparatur sipil negara berkaitan dengan interaksi dengan masyarakat yang majemuk ini. Majemuk dari sisi agamanya, dari sukunya, dari budaya dan perilaku. Tentu budaya serta perilaku. Bagaimana wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi, dan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi bagi setiap pemegang jabatan yang memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan yang keseluruhan seluruh aparatur mampu menjadi perekat bangsa yang memiliki apa? Kepekaan terhadap budaya, kepekaan terhadap perbedaan budaya ya, kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kemudian kepekaan terhadap konflik serta empati, berempati. Maka disinilah yang kemudian jikalau kita lihat di kemampuan manajerial tadi kita bahas sedikit terkait dengan kemampuan manajerial. Ini kita hapus dulu biar enggak kita hapus dulu ya biar enggak jumbo ya. Ini di kemampuan di kemampuan teknis ya. Kemampuan teknis ini adalah hubungannya dengan apa? Penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, dikembangkan, yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Sekali lagi yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Ini, bidang teknis jabatan. Kita kasih warna ini. Dengan teknis jabatan, kalau saudara ini yang saudara ambil adalah peranata komputer, maka penguasaan, pengetahuan, keterampilan, hal-hal yang berkaitan dengan komputer. Saudara sebagai penyuluh, hal-hal yang berkaitan dengan penyuluh. Kalau saudara sebagai guru, hal-hal yang berkaitan dengan keguruan dan sebagainya. Kemudian, selain itu, materi kompetensi manajerial. Materi kompetensi manajerial ini adalah hal hubungannya dengan apa? Kompetensi manajerial adalah hal yang berkaitan dengan penguasaan ya, berkaitan dengan penguasaan ya, penguasaan pengetahuan, penguasaan keterampilan, kemudian penguasaan sikap dan perilaku dalam apa? Dalam berorganisasi. Ingat bahwa sebagai aparatur sipil negara ini akan berkaitan erat dengan beberapa orang, baik internal maupun eksternal, sehingga hal yang perlu dilihat adalah 8 hal ya yang bisa dilihat. Ini bentuk soalnya adalah bentuk psikotes ini, bentuk kejiwaan, sehingga bisa diukur integritas seorang calon P3K itu gimana. Bagaimana dalam menjalin kerjasama seorang calon P3K, kemampuan berkomunikasi, bagaimana orientasi hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri, kemudian mengelola perubahan, kemudian pengambilan keputusan. Soal-soal ini dalam bentuk psikotes ya, tes kejiwaan, karena dari tes kejiwaan ini akan dapat dilihat bagaimana integritas seorang calon aparatur sipil negara, bagaimana dia bisa bekerja sama atau tidak, kemampuan komunikasi, orientasi terhadap hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan sebagainya. Ini. Kemudian berkaitan dengan ini kita hapus dulu ya, kita hapus dulu biar enggak, kita hapus dulu biar bisa kita oke. Kemudian kita lanjut.
materi kompetensi sosial. Nah, sebelum ke materi kompetensi sosial, maka ini coba kita bukakan ini ya. Kemampuan manajerial ya dan kemampuan teknis jabatan tadi. Maka sesungguhnya paradigma, jikalau ini pilihan saudara adalah seorang penyuluh, maka paradigma saudara, posisi kerja saudara antara paradigma lama dan paradigma baru adalah, kalau paradigma lama itu berbasis pada proses, kalau paradigma baru adalah berprinsip pada hasil. Kemudian jabatan fungsional satu dengan yang lain beda. Sekarang paradigma baru adalah seluruh jabatan fungsional sama. Apalagi sekarang diterbitkan Permenpan RB, ya, diterbitkannya Permenpan RB nomor ini, Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini tentang jabatan fungsional, maka jabatan fungsional satu dengan yang lain itu sama, diatur dengan aturan yang sama. Kemudian kompetensi tentang pangkat golongan ini dilakukan terukur, sementara paradigma lama masih belum terukur. Memperkuat sinergi antar jenjang, sementara paradigma lama terpisah. Sehingga apa yang dilakukan ini berkaitan satu dengan yang lain. Profesi setara dengan profesi yang lain sama, tapi sebelumnya paradigma lama beda. Nah, pengukuran kinerja ini dilakukan setahun 2 kali. Sehingga jikalau saudara sebagai seorang pejabat fungsional dengan P3K, perjanjian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, maka apa yang dikerjakan ini setiap tahun diukur, dinilai. Kalau bagus bisa diteruskan, kalau tidak bagus bisa wassalam gitu. Makanya ini penting di dalam rangka apa? Untuk memperkuat potensi kita ini sebagai seorang pejabat fungsional. Kemudian ada hal lagi yang perlu dipahami, bahwa berkaitan dengan ini, berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan oleh seorang pejabat fungsional. Ini kita lihat di dalam kegiatan, jikalau saudara memilihnya adalah penyuluhan, maka kegiatan bimbingan penyuluhan ini berbasis hasil. Apa yang bisa kita kontribusikan begitu. Apa yang dapat kita kontribusikan? Seperti apa yang kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Subdit Penyuluh Agama Islam pada acara kemarin. Sahabat Jolo Berkah, maka tentu apa yang kita sampaikan dari tadi dapat kita lihat bahwa terkait dengan jabatan kita standar yang harus dipegang oleh seorang pejabat fungsional dalam fungsional penyuluh yang akan masuk adalah kompetensi teknis. Kemudian hal ini hubungannya dengan bimbingan penyuluhan agama. Kompetensi manajerial adalah pemahaman tentang tugas dan fungsi, serta kemampuan untuk memahami beban kerjanya. Sehingga dengan begitu ada pemeliharaan kinerja, target kinerja. Kemudian ada beberapa hal diantaranya juga bisa dieksplorasi dengan melalui seminar, lokakarya, atau konferensi. Kemudian kompetensi sosial budaya, yaitu pengabdian pada masyarakat, kepesertaan dalam kegiatan kemasyarakatan, organisasi, dan lain sebagainya. Maka ini nanti ada beberapa hal yang ditanya, yang ada hubungannya dengan regulasi-regulasi. Karena itulah, kepada sahabat Jolo Berkah yang udah mempersiapkan diri untuk mengikuti tahap-tahap selanjutnya, karena bagaimanapun juga sekarang sudah tanggal berapa? Sekarang sudah tanggal 9, sementara mulai tanggal 18 Februari nanti saudara sudah menentukan pilihan-pilihan itu, saudara sudah menentukan, mengetahui hal-hal yang ada hubungannya dengan kepesertaan saudara untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya.
Karena di tanggal 18 sampai 22 Februari saudara akan memilih titik lokasi ujian dan pencetakan kartu peserta. Karena itu berdoa saya buat sahabat Suluh Berkah, tetap semangat, maju terus tanpa pantang mundur, tetap semangat, maju terus pantang mundur. Doa saya seperti dalam background ini ya. Ini adalah saya ada di jalan tol, untuk background jalan tol ini dengan harapan mudah-mudahan doa saya buat sahabat Suluh Berkah, apapun yang sahabat Suluh Berkah lakukan mudah-mudahan senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan maunah, pertolongan dari Allah, bimbingan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki dengan langkah yang benar, langkah yang Allah ridha dan diselamatkan fi dunya hatal akhirah. Tapi tetap ingat di belakang saya ini juga ada kubah masjid, salah satu dari rumah ibadah umat Islam. Tetap bahwa segala sesuatu itu tetap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.